Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, tim penilai sertifikasi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Romli, salah satu pengajar dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil untuk saya ajar adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Deskripsi mata kuliah ini menjelaskan bagaimana pentingnya mengelola SDM atau mengelola karyawan atau mengelola pegawai di dalam suatu perusahaan. Bagaimana si perusahaan itu dapat mengelola SDM dibantu dengan manajer agar SDM ini dapat melakukan pekerjaan sesuai job desk-nya dengan baik. Dan salah satu faktor yang mendukung perusahaan itu dapat maju, bagaimana karyawan atau pegawai ini dapat bekerja seoptimal mungkin. Terima kasih. SDM itu biasanya diperlukan di perusahaan karena ada keperluan karyawan. Baik teman-teman, saya coba di slide pertama. Makanya diperlukan pengadaan karyawan atau pengadaan SDM karena perusahaan karyawan. Salah satu caranya adalah mencari karyawan yang sesuai yang dibutuhkan di perusahaan, baik sesuai dengan kalian ataupun karyawan yang baru saja bekerja di perusahaan. Tentunya perlakuan terhadap karyawan tersebut nanti ada pembeda yang sudah berpengalaman atau yang tidak berpengalaman ya. Contohnya adalah pemberian gaji. Oke, selanjutnya pengadilan rekrutmen adalah proses menarik para pelamar bekerja atau bisa bekerja di dalam suatu perusahaan. Salah satu bentuk menarik karyawan itu bisa melalui internal atau eksternal. Cara internalnya biasanya didiskusikan atau dipermainkan kepada karyawan yang sudah bekerja di dalam satu perusahaan. Oleh karenanya bisa melalui media koran atau media iklan yang lain. Bagaimana supaya si perusahaan itu dapat memenuhi kebutuhan karyawan sehingga perusahaan dapat bergerak seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, sampai sini teman-teman ada yang bertanyakan? Oke, silakan sampai nama Mbak. Nama saya Nani Saryadi. Baik. SDM 77. Izin bertanya, kenapa sih rekrutmen itu bisa terjadi? Baik, tadi seperti saya katakan di slide awal, rekrutmen itu terjadi karena kebutuhan karyawan. Kebutuhan karyawan itu karena ada kekosongan atau bisa saja pengembangan dari perusahaan dibutuhkan cabang-cabang baru untuk menggerakkan perusahaan. Bisa saja pengembangan produk baru membutuhkan karyawan. Contohnya dibutuhkan beberapa sales untuk bisa menjual produk baru. Nah, itu salah satu cara yang dilakukan perusahaan. Bisa saja juga karena faktor lain, misalnya ada yang pensiun atau juga banyak yang sudah meninggal dunia, atau mungkin saja karena ada beberapa karyawan yang melakukan pelanggaran kode etik sehingga ada kekosongan karyawan. Oke, Nadia, terima kasih pertanyaannya. Baik, selanjutnya saya coba menjelaskan mengenai metode perekrutan. Poin pertama, sebentar. Metode perekrutan pertama memasangkan iklan di media massa, surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Ini yang saya tadi infokan kalau merekrut karyawan dengan eksternal ya. Yang kedua melalui perusahaan perekrutan SDM dan pengerahan tenaga kerja di internet atau bursa kerja. Yang ketiga masang pengumuman di kantor organisasi jika perekrutan internal. Oke, selanjutnya proses perekrutan ada rekrutmen internal. Biasanya terjadi karena adanya usia pensiun dan perubahan struktur organisasi. Dua, proses nepotisme, proses pelatihan yang sering terjadi di perusahaan keluarga atau perusahaan tertutup. Yang ketiga, diskriminasi proses perekrutan oleh perusahaan milik perorangan. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya. Baik, silakan. Siapa nama? Perkenalkan, nama saya Randi, NPM saya 52. Pertanyaan tuh seberapa penting sih Pak karyawan di perusahaan? Baik, terima kasih Randi, pertanyaannya bagus sekali. Karyawan itu sangat penting ya, merupakan faktor penggerak perusahaan. Dan apa dikatakan motor penggerak, tanpa adanya karyawan perusahaan tidak bisa berjalan secara optimal. Saya ambil contoh, sekarang itu Jepang merupakan negara yang sangat maju dan kuat sekali dalam teknologi digital. Tapi lebih dari 1.000 perusahaan akan tutup jika karyawannya kurang.
Sehingga si Jepang ini atau negara yang maju ini mencoba merekrut dari negara-negara lain untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan di Jepang melalui balai latihan kerja yang bekerjasama dengan negara Jepang. Tentunya strategi yang dilakukan Jepang supaya agar si perusahaan itu tidak kekurangan karyawan dan si perusahaan itu dapat bisa tetap berjalan seperti yang diinginkan. Oke, jelas Randi? Jelas Bapak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Seleksi SDM atau seleksi karyawan. Ada seleksi administratif. Seleksi administratif contohnya seperti contohnya nanti teman-teman kalau sudah lulus belum dapat ijazah sarjana berarti ada ijazahnya ya, harus minimal 5 sesuai standar kalau untuk melamar. Yang kedua, kalau selain biasanya yang mengenai ijazah biasanya ada sertifikat pendukung. Contohnya ada sertifikasi yang sehubungan dengan keahlian dari teman-teman. Yang kedua, biasanya teman-teman biasanya diminta apakah teman-teman bisa menggunakan bahasa asing. Biasanya diminta sertifikat di mana teman-teman biasanya khusus. Salah satu bukti kalau teman-teman pernah belajar bahasa asing. Selanjutnya, setelah seleksi administrasi terpenuhi, nanti teman-teman akan ada wawancara oleh HRD. Wawancara oleh HRD itu lebih kepada bagaimana teman-teman kesiapan bekerja, terus nanti apa saja yang akan ditawarkan perusahaan, dan nanti berapa yang teman-teman terima saat teman-teman bekerja di perusahaan yang diminta. Yang ketiga, kalau teman-teman sudah selesai wawancara dan sudah lulus, teman-teman akan mengikuti tahap berikutnya psikotes. Psikotes itu kemampuan intelektual, ya kan? Kemampuan intelektual sejauh mana teman-teman bisa cepat tanggap terhadap perubahan. Itu nanti si perusahaan itu akan melihat sejauh mana kemampuan teman-teman nanti, dan salah satu parameter nanti teman-teman cocoknya ditempatkan di bagian mana. Terus selanjutnya ada wawancara oleh user. Kalau teman-teman belum tahu, user ini sama dengan manajer ya. Manajer nanti ini misalnya karyawan. Karyawan ini sebagai teman-teman, contohnya karyawan sebagai sales. Nah ini manajer marketing. Nanti dikatakan user itu si manajer ini atau yang akan menerima teman-teman di cabangnya masing-masing. Bisa juga tidak hanya manajer marketing, bisa juga manajer keuangan atau manajer SDM ya. Nah, selanjutnya setelah lulus nanti wawancara oleh user, nanti teman-teman akan mengikuti tahapan uji kesehatan. Nah, kenapa dibilang uji kesehatan? Si perusahaan itu jangan sampai mengalami kerugian yang begitu besar. Ini salah satu strategi untuk mengurangi risiko. Mengurangi risiko jangan sampai tiba-tiba teman-teman bekerja, teman-teman punya penyakit yang sangat berat. Baru bekerja 6 bulan, ternyata perusahaan sudah menanggung risiko dari penyakit teman-teman. Jadi perusahaan tidak akan menerima. Makanya teman-teman harus benar-benar menjaga kesehatan, menjaga kekuatan supaya teman-teman bisa diterima di perusahaan yang teman-teman inginkan. Terus selanjutnya, kalau memang uji kesehatan lulus, nanti ada tanda tangan kontrak kerja. Nah ini tanda tangan kontrak kerja biasanya PKWT. Ini namanya kontrak kerja. Kontrak kerja tuh biasanya ada yang 6 bulan, ada 12 bulan. Itu disesuaikan dengan ketentuan dari perusahaannya masing-masing. Nah kontrak kerja ini biasanya ditandatangani tidak hanya si karyawan, tapi si perusahaan diwakili oleh HRD sebagai penerima calon karyawan. Nah itu beberapa tahapan seleksi SDM. Oleh karena itu nanti teman-teman kalau untuk supaya bisa memenuhi kebutuhan si perusahaan, teman-teman harus melihat dulu sebenarnya perusahaan itu membutuhkan karyawan sebagai apa. Jadi teman-teman jangan sembarang melamar. Kalau teman-teman nanti sarjana sebagai manajer, teman-teman melamar sebagai karyawan HR ya, human resources development ya.
atau human capital. Tapi kalau misalnya teman-teman jurusan marketing melamar sebagai sales atau bagian marketing, ataupun yang jurusan keuangan, saya pengen melamar sebagai staf keuangan. Nanti dilihat itu rekrutmen apa saja, jelas. Teman-teman pengen melamar bagian keuangan, tapi ternyata ya terima marketing. Akhirnya teman-teman kecewa ya. Jadi kita harus benar-benar selektif juga untuk melamar di perusahaan. Baik, habis ini ada yang ditanya lagi? Ya Pak. Silakan. Terkait kontrak kerja, makanya kenapa sih banyak karyawan yang berhenti sebelum kontrak kerjanya tuh habis? Oke, baik, terima kasih. Kontrak kerja itu kan perjanjian yang sudah ditetapkan kedua belah pihak. Makanya dikatakan perjanjian kontrak kerja waktu tertentu atau PKWT. Nah, ini biasanya kenapa ada memutuskan kontrak kerja atau banyak karyawan yang belum waktunya kontrak habis tapi sudah terputus. Misalnya faktornya bisa saja si karyawan ini diam-diam tidak masuk kerja atau mangkir, akhirnya putus. Yang kedua, terjadinya fraud atau penyalahgunaan wewenang yang sifatnya dia melakukan tanda tangan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Mungkin juga karena si karyawan ini tiba-tiba pergi tanpa sebab, ya kan? Ternyata dia tidak kerja tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Mungkin itu email yang bisa saya jelaskan. Jelas ya? Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Ini di sini ada tugas kelompok. Sebenarnya sebelum ada tugas kelompok itu nanti teman-teman kerjakan. Kita kan ada 45 orang, berarti tugas kelompok kalau 45 orang, kalau dibagi kelompok saya ingat 5 orang, jadi 9 orang ya. Jadi teman-teman mengerjakan mengapa timbul wawancara user, siapa user itu. Yang pertama, yang kedua, jika Anda ingin melamar ke suatu perusahaan, apa saja yang perlu disiapkan. Yang ketiga, jika Anda gagal diterima di perusahaan, apa yang Anda lakukan, apa perjanjian diri menjadi kekurangan Anda, jelaskan sikap Anda. Yang selanjutnya, berapa besar harapan Anda jika Anda diterima di perusahaan yang Anda inginkan, dan apakah Anda sudah puas dengan hal tersebut. Dan terakhir, jika Anda menjadi orang sukses, apakah Anda mau berbagi kasih dengan orang sekitar Anda, mencoba berbagi kasih, apakah teman-teman akan memberikan informasi pekerjaan jika teman-teman sudah bekerja baik dan bagus, bahkan kalau teman-teman sudah menjadi seorang pemimpin. Dan biasanya kan kita akan berdampak jika kita memberikan sesuatu kepada kawan, teman, atau lingkungan sekitar. Itu salah satu yang harus teman-teman lakukan. Jadi jangan sampai teman-teman sukses sendiri. Jadi dikatakan sukses itu teman-teman harus bisa berbagi dan memberikan masukan positif, memberikan peluang-peluang kepada teman-teman kita yang belum mendapatkan pekerjaan. Baik, sebelum melakukan tugas kelompok, ada pertanyaan lagi? Ya Pak. Silakan. Kalau saya raja untuk pertanyaannya, mengapa perusahaan bisa mengambil keputusan untuk PHK? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Kenapa perusahaan mengambil keputusan untuk PHK? PHK itu, teman-teman, itu bisa ada beberapa faktor ya teman. PHK atau pemutusan hubungan kerja. Ini bisa saja faktor si karyawan itu meninggal dunia. Yang kedua, bisa saja karena faktor habis kontrak. Bisa juga si karyawan ini pensiun, atau mungkin saja si perusahaan ini mengalami pahit. Jadi PHK itu tidak hanya karena si karyawannya juga ya, atau si SDM-nya ini dia kenapa di PHK, bukan karena meninggal dunia, pensiun, terus putus kontrak, atau dia cacat karena pekerjaan, bisa juga karena si perusahaannya itu memang pahit. Jadi PHK itu salah satu keputusan terakhir karena tidak bisa lagi menyelamatkan perusahaan.